Apabila ada pilot yang bermasalah dengan jantung, harus stop, tidak boleh terbang lagi. Pada saat itu saya juga merasa seperti sedikit ada marah sama Tuhan. Saya pergi ke Pangandaran. Saya waktu itu lari-lari di Pangandaran di tepi pantai supaya saya mati. Melihat kota Siantar, selamat tinggallah kota Siantar. Pernah sekali juga mungkin kejadian saya terbang dari Medan mau haji juga. Normal dari Medan ke Jeddah. Begitu di atas daerah Banda Aceh itu, mesin saya mati satu. Pada saat penerbangan kembali ke Jakarta, hujan lebat. Kita hanya satu-satunya jalan adalah licin. Licin itu adalah mendarat di laut. Kita harus menyelamatkan pesawat ini sampai titik darah penghabisan. Bahwa pesawat ini mampu mendarat di atas air hanya 90 detik. Setelah saya mau naus ke penumpang, tiba-tiba Tuhan Maha Adil. Tiba-tiba saya lihatlah bandara Halim di bawah. Saya turunkan roda sendiri, saya putar pesawatnya, saya bilang sama co-pilot saya, kasih tahu Maha Adil, we are on final. Belum dia ngomong dari mana, ceker, udah mendarat dia. Oke saudara, dimanapun Anda berada pada saat ini, kami kembali berbincang-bincang bersama Bapak Kapten Darwis Panjaitan, seorang pilot senior di Garuda Indonesia. Dan mungkin masih banyak yang perlu harus kita ketahui dari beliau. Dan sekarang kita serahkan dulu apa yang mau dicurahkan beliau kepada kita. Silakan Pak Kapten Darwis. Terima kasih yang tidak ada habis-habisnya. Sampai kapanpun nyawa saya ini masih ada, yaitu terima kasih sama Tuhan yang Maha Kuasa. Karena pada tahun 98 saya telah menemukan suatu masalah dengan jantung, pembuluh darah saya. Yang waktu itu, apabila ada pilot yang bermasalah dengan jantung, harus stop, tidak boleh terbang lagi. Usia saya cukup muda, sehingga pada saat itu saya juga merasa seperti sedikit ada marah sama Tuhan. Rasa frustrasi. Ya. Tuhan memberikan saya kesempatan sampai jenjang segini besarnya. Saya tidak pernah memikirkan hal lain. Tetapi Tuhan tiba-tiba mengambil profesi kemampuan saya untuk terbang ini. Sehingga saya wajar saat itu frustrasi. Padahal tidak seharusnya kita kecewa sama Tuhan. Harusnya tidak boleh kecewa sama Tuhan. Ini saya ingatkan kembali. Iya. Tidak pernah kita kecewa sama Tuhan atau stop. Saya yakin sekali dalam hati saya, percayalah, apabila kita jalani kesungguhan, pasti ada. Nah, pada saat itu keluarlah melalui memo atau apapun itu dari Pak Harto yang turun-temurunlah kepada Dirjen, yang akhirnya pada saat itu memang saya juga frustrasi. Saya pergi ke Pangandaran, ke Pangandaran. Badan tradisional maksudnya? Bukan. Saya waktu itu lari-lari di Pangandaran di tepi pantai supaya saya mati. Dan kalau saya matinya jelas mati oleh jantungnya, bukan oleh
sesuatu yang tidak saya tahu. Jadi kalau memang oleh jantung, dia lah saya mati oleh jantung. Kira-kira gitulah waktu itu. Berarti sudah semacam tingkat keputusasaan. Keputusasaan yang sangat jelek. Tapi ternyata Tuhan Tuhan berkehendak lain. Saya ditelepon oleh sekretaris saya, dikasih tahu bahwa Pak Dirjen pengen ketemu. Untuk apa? Kira-kira kan gitu. Ya, mungkin ada perbaikan untuk jalur KSS atau bagaimana lah. Oke deh. Malam ini saya akan berangkat. Besok jam sekian saya ketemu dengan beliau. Ketemulah kami dengan dari si Dauda, Dirjen, semuanya. Dan pada saat kita ngobrol itu diputuskanlah bahwa saya boleh singkat cerita, boleh ditindaklanjuti melalui bypass. Pengobatan istilahnya. Nah, pendek cerita juga. Akhirnya kita putuskanlah kita lakukan itu di Singapura, tempat yang terpilih waktu itu. Memang ada pilihan yang lain. Ada Melbourne, ada Boston, ada apa, tapi saya pilih Singapura itu. Supaya saudara juga bisa datang. Nah, jadilah kira-kira pengobatan singkat ceritanya. Dan saya ingat bahwa Bapak Mulani yang kita hormati, beliau Menteri Kehakiman waktu itu, beliaulah yang pertama dioperasi, tetapi tim dokternya harus pulang dulu ke tempatnya masing-masing. Jadi harus ngumpul dulu mereka ini. Jadi saya butuh waktulah 1 bulan untuk mengumpulkan timnya ini. Menunggu tim ini Datang lagi. Akhirnya kita di Singapura waktu itu menunggu. Ya, terima kasih, semuanya lancar. Akhirnya terjadilah operasi bypass. Pertanyaannya, apakah setelah operasi bypass saya bisa terbang atau tidak? Tanda tanya juga. Saya ajak anak istri, saya kasih tahu kalau papa nanti habis operasi ternyata dokter mengatakan tidak boleh terbang lagi. Apakah kalian siap? Anak-anak sama ini mengatakan waktu itu ke saya, buat kami bukan papanya itu jadi pilot atau jadi penerbang, bukan. Buat kami papa bisa hidup dengan kami. Bisa lebih panjang umurnya lagi. Wah, saya terbuka mata saya. Iya ya. Itu karena saya harus jadi konsentrasinya pikirannya hanya pilot, kan gitu. Ya akhirnya saya cerita lagi pendeknya, saya terimalah itu. Setelah dioperasi, nah proses berikutnya lagi, apakah saya boleh terbang ke Jerman, ke Prancis? Dengan data-data saya sudah pernah operasi bypass. Total bypass saya adalah 4 pembuluh darah saya diganti. Akhirnya dari dokter kita juga bagus, SK Menteri 025 lah, saya ingat itu, mengirim surat ke semua untuk apakah saya boleh diterima di sana. Akhirnya diterima lah, saya boleh terbang lagi ke tempat negara-negara itu seperti biasa. Itu prosesnya berapa lama itu Pak? 6 bulan. 6 bulan istirahat ya? 6 bulan istirahat, kemudian untuk melanjutkannya saya harus melalui proses. Saya harus melalui proses mungkin ada 3 bulan lebih, yaitu saya terbang ke mana gitu, misalnya ke Jeddah lah yang paling dekat. Saya mesti pasang holter tubuh saya untuk mengetahui nanti prosesnya itu kayak apa selama penerbangan. Apakah ada gejala-gejalanya? Ya, syukur puji Tuhan lagi. Ternyata normal semuanya, kembali kayak dulu lagi. Nah, jadi memang nggak ada, misalnya saya bilang terima kasih sama Tuhan, dan sampai sekarang juga saya bisa buktikan saya harus menemui dimanapun ada pendeta, saya harus bergereja, saya harus ketemu mereka. Itu dari kejadiannya tahun berapa itu Pak?
tahun 99. 99 ya. 99 akhir. 99 akhir apa 99 akhir Pak Harso sudah Udah. Itulah terakhir dia. Ah. Kan proses kita. Oh, itu udah diproses Pak Harso Oh, realisasinya. iya. Oh, beliau sudah ini ya, Benar, mindset karena ya. tidak asal langsung ganti aja lah. Udah. Gitu, karena proses. Kirim dulu surat kemana, kirim dulu kemana. Belum lagi saya sebagai penerbang pertama di Indonesia Asia Pasifik yang boleh terbang setelah bypass. Satu-satunya yang terbang. Jadi itu butuh waktu. Antara ke negara lain. Kalau di Amerika, Prancis, ada beberapa negara itu sudah boleh, sudah dapat approval dari negara tempat mereka itu sudah dapat izin mereka boleh terbang. Tapi kita Indonesia belum. Waktu itu jadi masih proses ini, sehingga bikin juga persyaratannya untuk boleh terbang ya termasuk saya juga dengan dokter kita Dokter Amir. Saya ingat itu ya. Yang membuat itu Dokter Ariska, yang membuat referensinya untuk bisa terbang lagi. Bisa lagi dan apa-apa syarat-syaratnya untuk bisa terbang lagi. Nah, jadi seingat saya pendek cerita kita terbang kembali lah setelah nunggu surat menyurat segala macam dapat izin saya boleh terbang, kemudian terbang kembali. Itulah dapat izin. Cuman tentunya setelah izin itu didapatkan, saya juga mengurangi jadwal terbang. Tidak sepadat yang dulu lagi. Saya mungkin banyak jadi di kantor, banyak ngajar, kayak begitulah. Ya, saya mengurangi jadwal terbang saya begitu padatnya dulu. Kalau pengalaman Pak Kapten sendiri sebagai penerbang yang khusus keluar, pernah membawa penumpang nggak ke naik haji? Wah, menarik juga, menarik. Saya ada dua cerita mengenai haji. Pertama sekali saya lupa tahun 90 sekian. Pertama sekali kita pakai penuh pesawat kita 747 kita operasikan sendiri. Haji pertama di koran ada ya, dari Medan, Kolonia Medan, Kolonia Medan, semuanya itu kita sendiri yang bawa dengan pesawat yang besar itu. Langsung dari Polonia ya? Betul. Soalnya kalau belakangan ini kan dari Polonia ke Jakarta dulu. Betul. Langsung dari sana. Dari Polonia. Waktu itu saya bawa. Nah, mungkin ini kurang bagus juga, tapi bagus juga. Karena penumpang naik haji itu kan hotel kami Hotel Tiara kan. Oh, di Medan. Jadi menaikkan penumpang harus penumpang dulu naik duluan. Kan harus dirapi orang penumpangnya 540 orang. Iya. Naik pesawat ini, jadi harus disusun dulu mereka baru pejabat-pejabat tinggi nanti terakhir. Iya. Nah, saya itu orang terakhir yang datang ke pesawat kan dekat, jadi udah semuanya udah beres. Baru saya datang. Nah, saya datang ditungguin Pak Yunus, Menteri Penerangan. Saya datang, Mereka sudah di sana. dari sana udah nungguin. Ya. Nah, terus kita salaman sebentar, saya duduk di samping beliau. Terus saya disuruh mimpin doa, Pak. Karena ini Kapten Darwis. Pikiran saya, pikiran saya orang Muslim. Jadi waktu itu beliau bilang, kita harapkan nih supaya Kapten Darwis memimpin acara berdoa kita. Gitu. Nanti mau nyerah. Bagaimana ini? Terus akhirnya saya coel anak buahku. Gitu. Ada orang tua juga. Mimpin doa dong.
keberangkatan kita ini. Ini pun sama aku. Kurang juga doanya. Tapi muslim. Saya nggak ngerti kan mau doa apa ini. Kau pasanglah di situ. Bikinlah yang apa itu nanti semuanya oke lah semua. Gitu. Artinya dia yang memimpin doa. Nah, habis memimpin doa kita disalam sama Yunus sama yang lain-lain. Selamat tinggal. Tapi waktu itu saya pesan, nanti begitu saya take off, bapak-bapak jangan kemana-mana. Berdiri dulu nanti di sini. Saya akan take off, nanti muter pesawatnya sekali baru kita terbang ke arah Arab Saudi. Oh ya, setuju. Sama gubernur waktu itu. Ya. Siapa nih? Saya lupa. Gubernur Sumatera Utara. Jadi kalau dari Indonesia, dari Polonia waktu itu Pak, dari Polonia itu transit lagi apa langsung ke langsung ya. berapa jam? 10 jam. 10 jam? Ya, kurang lah 10 jam. Ya biasanya berangkat pagi. Iya, kurang 10 jam. Kurang lebih 10 jam ya. Ada, udah biasa itu buat kami. Di bandara mana itu diturunkan? Langsung di Jeddah. Langsung di Jeddah ya. Ya, jadi saya bawa ke beliau ini kan. Saya suruh berdiri. Saya take off, posisi statik namanya istilahnya itu. Saya rem pesawatnya. Tidak saya lepas dulu, saya rem, saya gas. Semua ini. Begitu dia hampir maksimum, saya lepas remnya. Langsung naik pesawat segitu besarnya itu. Baru itu cukup speednya, saya angkat 300 kaki, 200 ke 300 kaki, saya belokkan pesawat. Belokkan terbang di atas mereka. Itu di Jeddah ya? Di Jeddah. Oh di Medan, melihat Danau Toba dulu maksudnya? Tidak, melihat kota Siantar lah, selamat tinggal lah kota Siantar. Itu loh penerbangan ini pertama nih, pilot Garuda, pilot Indonesia, yang notabene kaptennya orang Indonesia. Baru pertama sekali? Iya, kapten sendiri. Iya, selama ini kan pesawat kecil-kecil, Martin Air atau apa. Baru sekali ini kita pakai 747. Iya, jadi mereka bagus sekali. Begitu dengar ini kan, nah jadi belok itu baru terbang di atasnya. Saya sedikit kurangin lah remnya kan, nah kurangin di atas remnya, baru dari situ baru saya tancap lagi naik ke atas. Di atas mereka itu, gitu. Wah, ada beda kelas semuanya. Wah, itu para bapak-bapak, ibu-ibu kita itu, waduh senang sekali Captain. Luar biasa. Jadi penerbangan pertama haji Indonesia dengan pilot orang Indonesia langsung dengan pesawat Garuda baru Pak Kapten sudah Rusia. Dulu Martin Air kayak gitu dulu. Kita sewa dulu Martin Air. Disewa ya. Dan pilotnya juga dari luar ya. Biasanya kalau waktu itulah, biasanya baru pertama ya. Waktu itu pas sampai di Jeddah menurunkan semua haji yang mau naik haji itu ditungguin. Enggak, saya terusin dulu ini, satu ini. Nah, begitu ini tahap mendarat di Jeddah, kan semua pada senang. Jeddah, tempat parkirnya juga khusus, parkir. Nah, adalah peresmian perayaan kita datang. Nah, disitulah saya dapat itu apa Al-Quran. Hadiah ya. Saya dapat hadiah Al-Quran dari Kesultanan itu, ya. Dan itu saya simpan. Iya. Ini hanya simbol aja. Saya bilang jasa kepada mereka. Ada itu sekarang Al-Quran itu saya simpan. Pernah sekali juga mungkin kejadian saya terbang dari Medan, bukan bawa haji, normal aja. Dari Polonia? Bawa haji. Bawa haji juga? Bawa haji juga. Normal dari Medan ke Jeddah. Dari Medan. Tengah malam. Mungkin jam 2 pagi kan. Terbangnya dari Polonia? Dari Polonia. Ya. Take off normal, begitu di atas daerah Banda Aceh itu, mesin saya mati satu. Mesin saya mati satu. Nggak mungkin diteruskan.
Hmm. Jadi harus kembali. harus kembali. Kita nggak tahu penyebabnya apa, tapi mati saat itu. Yang utama sekali adalah keputusan saat itu ya atau tidak, balik atau tidak. Jadi saat itu saya berpikir kita kompromi dengan anggota anak baku, kita putuskan kita balik. Pada saat kita balik ke Medan, kita itu bensin. Yang saya bilang itu, kalau dia balik dengan pesawat besar beratnya 386 ton, terus balik boleh maksimum 371 ton, Itu harus berkurang harus minimal 10 ton. Kita take off lagi, balik lagi, dihitung bensinnya. Iya. Cukup, tidak perlu buang bensin kita. Oh, bisa ya. Ya. Tapi memang saya dihitung berkali-kali, cukup. Gitu. Tidak salah lagi. Jadi akhirnya kembalilah ke Polonia. Baiklah ke Polonia dengan hujan rintik, mesinnya mati satu, terus saya maksimum break, terus stop di ujung landasan. Untungnya ke kiri langsung parkir. Jadi yang saya tahu itu ya, kita ke kiri, begitu belok, sedikit aja belok ke sana, kita stop. Kata teknik, karena dia udah teriak, ada bilang sesuatu yang nggak benar di roda. Kita sana, saya parkir pesawatnya. Itu pesawat 747 itu isi rodanya itu semuanya total itu ada 14 lah itu. 14 unit Roda, ya. roda itu. 14-nya kempes semua, meletus semua. Terus. Itu teknik kan udah pada meledak semua kan. Oh, bisa seperti itu ya? Padahal biasanya sebelum pesawat ini terbang kan sudah diperiksa dulu. Sudah diperiksa dulu. Itulah Semuanya bagus, baik-baik. semuanya baik-baik. Tapi itulah itu nggak ada masalah dengan kita. Iya. Nggak ada yang masalah. Yang penting dia saya selamatkan mendarat itu dulu. Iya. Masalah berikutnya meletus lagi nggak ada masalah. Iya. Yang penting udah selamat dulu penumpang kan gitu ya. Iya. Kita nggak keluar landasan, nggak apa. Itu masalah meletus itu normal aja. Oke Pak, Kapten Darwis, selama pengalamannya jadi penerbang senior yang sudah begitu dikenal di negara kita, pernah tidak ya Pak Kapten Darwis ini menerbangkan mungkin pejabat bahkan itu presiden atau menteri? Pastilah ya. Iya. Ya, tingkat menteri mungkin banyak lah. Iya. Salah satunya mungkin waktu ada KTP non-blok di Kuwait. Saya bersalah. Itu saya sudah lupa. Tapi Kuwait waktu itu ya? Kuwait waktu KTP. itu bahwa kalau saya tidak salah bahwa Sudarmo ya. wakil presiden. Oh, baca wakil wakil presiden Sudarmo waktu itu kemudian waktu itu kepala BIN kita mungkin masih ingat ya, kepala BIN adalah saudara saya, abang saya, Jenderal Mulia Panjaitan. Nah yang kedua berikutnya, saya pernah menerbangkan sekali, saya Jakarta, Surabaya, dan kembali ke Jakarta. Pada saat penerbangan kembali ke Jakarta, saya lupa waktu itu udah larut malam, udah tengah malam lah, udah tengah malam lah, jam 8 jam 9 atau jam segitulah kira-kira. Hujan lebat di Jakarta, hujan lebat sekali. Nah, waktu itu saya mencoba mendarat dari arah timur, gagal. Ini mau mendarat Soekarno-Hatta, pesawatnya naik lagi. Saya naikkan lagi, mencoba dari arah barat, berlawanan arah. Coba lagi, tidak masuk juga, tidak kelihatan juga landasannya. Nah, dia naik lagi. Jadi kita hanya bisa nyoba sekali lagi aja, karena bensin itu sudah mendekati habis.
saya cobalah mendarat sekali lagi di daerah timur. Nah, daerah timur, coba sekali lagi, ternyata gagal, nggak masuk. Tapi penumpang semua saya kasih tahu. Begitu gagal, nggak masuk lagi, saya panggil pramugari saya. Saya kasih tahu bahwa kemungkinan besar saat ini kita hanya satu-satunya jalan adalah licin. Licin itu adalah mendarat di laut. Hujan lebat. Jadi kita hanya licin aja. Ya, mulailah nangis. Kopilot tuh pramugarinya mulailah nangis. Terus saya mencoba menguatkan diri sendiri. Saya bilang jangan pernah kita berpikir kita mau memikirkan diri kita. Yang penting 1% pun pesawat ini kita harus selamatkan. 1% pun kita harus selamatkan. Jadi even itu 1% only atau 0,5% pun itu tidak masalah. Yaitu apa? Mari kita pelajari pilihan. Kalau kita nanti mendarat di laut, kemudian ketemu kita di sini secepatnya kalian sudah dapat, kasih tahu saya kerjamu apa, baru kita lakukan mendaratan. Saya tunggu 5 menit. Jangan dipikirkan yang lain-lain. Pikirkan apa tugasmu dan apa yang akan kau harus lakukan. Kira-kira gitu. Oke? Termasuklah ke pilot saya juga, gitu tegak. Siap kan? Siap. Gak usah dipikirkan. Nyawanya milik Tuhan. Gak ada milik kita. Ini sambil terbangin ya? Terbang. Yang penting kita menyelamatkan pesawat ini. Karena hanya kita lah yang bisa menyelamatkannya. Dan isinya. Dan isinya. Jangan ditanya penumpang itu. Terus nanti kau mau apa? Ya nanti kita ikut-ikutan juga jadi panik. Malah ikut-ikutan kita jadi grogi. Malah ikut-ikutan kita. Nggak ada mikir gitu lagi. Udah pikirkan aja apa yang akan saya laksanakan kalau terjadi mendarat di laut. Oke? Pergi semua. Jadi sama sekali itu tidak diberitahukan belum situasinya. Belum. Ya. Lalu mereka datang 5 menit. Oke, kau kerjakan apa? Saya jagain pintu ini. Terus nunggu aba-aba dari luar. Gitu. Kamu jaga apa? Saya nunggu pintu ini. Kamu ini nunggu pintu ini. Oke. Kepalanya di mana? Saya akan keluar duluan. Apakah lewat service door namanya, pintu darurat di belakang, atau lewat jendela? Nanti yang mana yang terbuka duluan? Nah, jangan lupa apa yang harus dibawa, ya, yaitu senter ataupun kampak atau apapun itu. Nah, kemudian terser gimana? Nah, tersernya bilang, ya terser dan saya berdua kita nanti sama-sama. Kita nanti sama-sama berdua, kita mutar lagi pesawat ini, semua udah lari-lari. Kita memutar sekali lagi, apakah masih ada yang tinggal? Siapa tahu kakinya terinjak, siapa tahu kakinya kejepit atau apapun itu, dan kita bisa bantu. Mudah-mudahan Tuhan kita. Itu aja yang kita pikirkan. Jadi kalau semua sudah siap, ingat tekad kita. Kita harus menyelamatkan pesawat ini sampai titik darah penghabisan. Oke, percayalah. Tuhan nanti ngasih jalan kita. Oke, siap. Nah, terus apalagi? Bahwa pesawat ini mampu mendarat di atas air hanya 90 detik. Pesawat ini mampu setelah dia meluncur di atas air sebelum dia tenggelam hanya 90 detik. Jadi tugas satu pramugari 50 orang harus diselamatkan. Jadi kalau penumpang kita 300 orang bagi 5, 160 orang, satu kru yang menyelamatkan. Itu tanggung jawab. Setelah saya mau naus penumpang, tiba-tiba Tuhan Maha Adil
Saya jujur mengatakan sekali lagi, makanya bisa saya pensiun sekarang ini. Kasih Tuhan. Tiba-tiba saya lihatlah bandara Halim di bawah. Bandara Halim di bawah. Wah, saya tidak pakai lagi kayak ngali-ngali. Saya lihat ada bandara di bawah. Saya turunkan roda sendiri. Saya putar pesawatnya. Saya bilang sama co-pilot saya, kasih tahu sama Halim, we are on final. Nah, dikasih tahu ke Halim, Halim pun bingung. Itu ada pesawat Garuda datang ke Halim. Nah, dikasih tahu, Garuda sekian, we are on final runway 24. Yang sana itu, Pak, ada runway 24. Dari mana ini? Belum dia ngomong dari mana ini, ceker, udah mendarat ya. Iya kan? Oh, udah. Ceker, turun, mendarat. Nah, pramugari yang baik-baik ini, yang baik-baik ini yang cukup saya handalkan lah. Nah, ngomong ke penumpang, ladies and gentlemen, we just landed at Soekarno-Hatta Airport. Wah, dikiranya di Soekarno-Hatta ini. Kan hanya kami yang tahu ini di Halim. We just landed Soekarno-Hatta Airport, gini, biarkan dulu dia habisin semuanya, udah selesai, baru menuju tempat parkir, baru saya panggil dia, saya berdiri samping saya, gitu, baru saya ambil mic-nya di depan semua. Kita bukan mendarat di Halim. Saya koreksi adik saya ini, Bukan mendarat di Soekarno-Hatta. bukan mendarat sekarang, kita mendarat di Halim, Pak. Jadi kita mendarat di Halim, bukan Soekarno-Hatta. Saya tidak sempat tadi ngasih tahu kita mendarat di mana. Gitu. Situasi genting ya. Iya, karena harus cepat ya. Iya. Nah, habis itu ada satu, saya lupa beliau ini Baitara, bintang 3. Dia datang ke kokpit. Terus dia copot jaket. Wah, saya lihat bintang 3. Oh, bintang 3 kan deputy. Setelah kasih tahu, kan deputy-nya bintang 3. Terus dia hormat captain. Oh, iya Pak, ada dari Pak, maaf Pak, boleh saya pinjam calling ke tower? Halim kan milik mereka. Dan saya panggil nanti Dari dari angkatan udara ya. Auri, Iya. Auri. Dan saya panggil datang sini. Oh, sangat bagus sekali Pak, indah sekali. Bisa lebih cepat nanti ini proses kita ini kalau begini. Telepon sebentar lagi, 3 menit sudah datang, ngeong. Datanglah anak-anak buah beliau. Itu pun minta izin beliau. Saya lupa Rasulullah siapa namanya. Saya lupa itu. Bintang 3. Itu pun masih sempat dia bilang, ya, saya izin duluan menerima mereka. Oh sekarang Pak, dia mau menerima. Lapor, gini. Oke, silakan bicara sama Kapten, apa yang diperlukan. Waduh, indah sekali. Benar-benar bunyi indah sekali ini. Saya menyadari banget itu. Nah, terus beres ini, terus ada 3 menteri. Menteri sosial, menteri apa. Nah, Di dalam pesawat itu. Nah, karena saya udah menunjukkan diri saya kepada teman-teman, jadi kita udah santai lah. Terus bagaimana selanjutnya penumpang ini? Ada yang protes gitu apa? Nah, mereka semua kepinginnya turun. Iya. Semua penumpang satu pun tidak ada yang mau naik pesawat. Semua pengen turun. Ada rasa ini mungkin ya, ada rasa trauma di penumpang. Pastilah. Ya. Sementara dari manajemen Garuda mengatakan jangan turun. Itu hak mereka. Akhirnya manajemennya langsung dari turun. Oke Kap, kalau udah Kapten bilang turun aja, nggak apa-apa. Terima kasih. Terima kasih. Terus gimana barang-barang mereka? Barang-barang mereka saya bawa ke Soekarno. Nggak ada turun di sini. Ke Soekarno-Hatta semua. Tapi kalau orangnya mau turun di sini, itu haknya. Itu hak mereka semua. Ya, barangnya saya bawa balik ke Jakarta, ke Soekarno-Hatta. Tapi mereka turun, jalan, masuk ke Soekarno-Hatta, ditungguin Pak sama Direktur Utama. Iya. Pak ini, Ari. Hari ya. Direktur Operasional Garuda. Pak Ari.